Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabe salamat minggu nalatai, salam sahujud karandeng malempang, adil kata lino bak curamin kasaroga bak sengat kajubata. Arus arus arus. Perkenalkan, nama saya Glosolalia dengan NIM 2430 30 Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Ikordikdas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan materi tugas individu pedagogik dengan dosen pengampu Ibu Sophia Octavia Bali Mulya SPSI, MSI. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan hari ini yaitu ragam penilaian AUT, metode pembelajaran AUT, kompetensi AUT mengacu pada Permendikbud berapa, prinsip-prinsip pembelajaran AUT. Ragam-ragam penilaian pada anak usia dini yaitu observasi, unjuk kerja, wawancara, sosiometri, anekdotal record, pemberian tugas, portofolio, dan penilaian diri. Adapun metode pembelajaran pada anak usia dini yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis tanya jawab, pembelajaran berbasis lingkungan, pembelajaran melalui permainan, pembelajaran berbasis seni, pembelajaran berbasis kearifan lokal, dan juga pembelajaran melalui cerita. Kompetensi AUT mengacu pada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini, yang pertama, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, stimulasi terpadu. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kelima, lingkungan yang kondusif. Yang keenam, menggunakan pendekatan tematik. Yang ketujuh, pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedelapan, menggunakan berbagai sumber media belajar. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran pada anak usia dini, yaitu metode pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan adalah pembelajaran yang menekankan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Pembelajaran berbasis lingkungan merupakan implementasi dari pendidikan lingkungan yang dilakukan secara formal. Pembelajaran berbasis lingkungan akan menjadi interaksi belajar lebih terbangun, baik interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Hal ini terjadi karena selama proses pembelajaran, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam kelompoknya masing-masing. Anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk belajar. Pada masa ini, anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Anak usia dini adalah anak yang berada di masa golden age, yang artinya seorang anak memiliki potensi berkembang yang paling baik. Pada masa usia dini, fisik otak berkembang mencapai 90%. Pada masa anak usia dini ini, pendidikan dititik beratkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku, serta beragama, bahasa dan komunikasi, serta seni, stimulasi yang dikembangkan untuk memberikan fondasi dasar yang kuat agar mampu berkembang optimal di masa selanjutnya. Pendidikan di dalam kelas dengan meja dan kursi belajar menjadi salah satu model pembelajaran yang umum diterapkan di kelompok bermain. Padahal sesungguhnya proses belajar dapat dilakukan di mana saja, termaksud di luar ruangan atau alam bebas. Proses belajar seperti ini menghambat anak untuk mengeksplor kemampuannya secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PAUD memerlukan inovasi pembelajaran agar menyenangkan bagi anak. Emil mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini memerlukan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan cara belajar anak. Metode belajar mengajar di sekolah konvensional
membuat anak usia dini sulit menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembalikan hakikat belajar adalah model pembelajaran berbasis alam, yaitu PBA. Lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai alternatif untuk kegiatan belajar mengajar. Model ini diharapkan dapat menjadi keselarasan antara materi pembelajaran dengan lingkungan alam sekitar. Alam memiliki banyak pengetahuan. Alam adalah pendidik sesungguhnya. Alam merupakan salah satu media pembelajaran serta digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, wajib jika banyak PAUD mengambil alam sebagai sumber inspirasi belajar. Anak dikenalkan alam sejak dini, diajak turun ke sawah, menangkap ikan, hingga berjalan-jalan ke hutan. Mereka diajari keterampilan hidup di alam. Pendidikan pada anak dilakukan dengan mengajak anak dalam suasana sesungguhnya, melalui belajar pada lingkungan alam sekitar yang nyata. Bentuk pembelajaran ini dilakukan supaya upaya menentang bentuk pengajaran yang cenderung intelektualisme dan verbalistik. Pembelajaran berbasis lingkungan ini akan mangap dulu anjing. Sumber utama bentuk pengajaran ini adalah lingkungan di sekitar anak. Melalui bentuk pengajaran ini akan tumbuh keaktifan anak dalam mengamati, menyelidiki, serta mempelajari lingkungan. Kondisi lingkungannya sesungguhnya juga akan menarik perhatian spontan anak sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan yang bersumber dari lingkungan sendiri. Bahan-bahan pengajaran yang ada pada lingkungan sekitar akan mudah diingat. Bahan-bahan pengajaran yang ada pada lingkungan sekitar anak akan mudah diingat, dilihat dan dipraktekkan sehingga kegiatan pengajaran menjadi berfungsi secara praktis. Inti pengajaran sesungguhnya adalah mengajak anak pada kondisi lingkungan sesungguhnya. Semua bahan yang ada pada lingkungan sekitar anak dapat dipakai sebagai pusat minat atau pusat perhatian anak. Bahan pengajaran dari lingkungan dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu lingkungan alam sebagai bahan mentah, lingkungan produsen atau lingkungan pengrajin, pengelola dan penghasil bahan mentah menjadi bahan jadi, serta lingkungan masyarakat, penggunaan bahan jadi konsumen. Bahan ini dapat terdiri dari tanaman, tanah, batu-batuan, kebun, sungai, ladang, pengrajin kayu, rotan, dan pasar atau toko sebagai pusat jual beli bahan jadi tersebut. Berdasarkan pusat minat anak, tema ini, maka langkah pengajaran dilaksanakan pembelajaran berbasis alam adalah proses belajar yang mengintegrasi antara materi ajar dan lingkungan sekitar sehingga akan mengembangkan pengetahuan siswa. Siswa bersama guru bersama-sama mengkonstruksi pengetahuan yang baru yang terus berkembang. Mengimplementasi pembelajaran berbasis alam tidak harus di luar ruangan, namun demikian apa yang ada di luar ruangan dapat dialihkan ke dalam ruang kelas dengan berbagai macam modal. Pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran berbasis alam adalah belajar di mana subjek melakukan sesuatu bukan hanya memikirkan sesuatu. Ide dasar pembelajaran berbasis alam adalah pendidikan pada anak dilakukan dengan mengajar anak dalam suasana sesungguhnya melalui belajar pada lingkungan sekitar yang nyata. Bentuk pengajaran ini dilakukan sebagai upaya menentang bentuk pengajaran yang cenderung intelektualisme dan verbalistik. Melalui bentuk pengajaran ini, anak akan
tumbuh keaktifan anak dalam mengamati, menyelidiki, serta mempelajari lingkungan. Seperti contohnya, pembelajaran berbasis lingkungan bisa juga seperti kita membawa anak ke kebun binatang, kita memperlihatkan bentuk monyet yang mempunyai ekor panjang, bisa memanjat, dan juga seperti gajah yang mempunyai telinga yang besar, belalai yang panjang, dan juga tubuh yang besar. Dan juga seperti kita membawa anak-anak PAUD untuk berjalan-jalan ke taman, memperhatikan, mengamati sebuah tumbuhan dan juga tanam-tanaman seperti bunga mawar, seperti apa bentuknya, dan berbagai macam. Pembelajaran berbasis alam menjadikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh anak lebih dekat dan mensyukuri ciptaan Allah, memiliki perilaku atau sikap mental yang kuat. Ia menjadi penyayang tumbuhan, penyayang binatang, dan juga alam sekitarnya. Selain itu, anak juga memiliki sikap yang baik dan ramah terhadap alam. Mereka menjadi terbiasa dan terampil berinteraksi dengan alam sekitar dengan baik, serta mempunyai keterampilan untuk bertahan hidup ketika dalam kondisi yang sempit. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman, ibu-ibu, dan kawan-kawan semua dapat memahami yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.